Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Personel Polsek Kabat Polresta Banyuwangi bergerak cepat melakukan aksi tanggap darurat dengan menambal bahu jalan yang berlubang di jalur lintas nasional, tepatnya di sebelah utara Jembatan Tambong, Dusun Kerajaan, Desa Kabat. Langkah ini sebagai langkah antisipasi untuk melindungi pengendara. Kapolsek Kabat AKP Badrodin Hidayat menyampaikan kegiatan yang dimulai sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Barat ini menyasar kerusakan bahu jalan sepanjang kurang lebih 5 meter di sisi sebelah timur. Personil Polsek Kabat menambal jalan yang berlubang dibantu dengan warga sekitar. Aksi gotong royong ini berjalan dengan aman, lancar, dan juga kondusif. Dengan tertutupnya lubang di bahu jalan tersebut, diharapkan arus lalu lintas dari dan menuju Banyuwangi kembali nyaman dan risiko kecelakaan dapat diminimalisir. Dari Polsek Kabat Polresta Banyuwangi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam memastikan situasi kondusif, Polres Probolinggo memberikan pelayanan dan pengamanan kepulangan jamaah haji Kabupaten Probolinggo tahun 2026 di kawasan miniatur Ka'bah Kecamatan Gending. Halo Sobat Humas, saya Bribda Barul, Bas Humas Polres Probolinggo. Hari ini, Polres Probolinggo memberikan pelayanan dalam rangka kepulangan jamaah haji tahun 2026 di kawasan miniatur Ka'bah Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Polres Probolinggo melaksanakan pelayanan dan pengamanan kepulangan jamaah haji Kabupaten Probolinggo tahun 2026 yang dipusatkan di kawasan miniatur Ka'bah, Kecamatan Gending. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses penyambutan berjalan aman, tertib dan lancar. Kepulangan jamaah haji terbagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama terdiri dari kloter 1 sebanyak 375 jamaah dan kloter kedua sebanyak 376 jamaah. Sementara gelombang kedua meliputi kloter 3 sebanyak 376 jamaah dan kloter 4 sebanyak 74 jamaah. Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif menyampaikan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik, termasuk pengawalan perjalanan jamaah dari Surabaya menuju Kabupaten Probolinggo agar tetap aman dan terkendali. Sejumlah personil dikerahkan untuk pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di lokasi. Kehadiran Polres Probolinggo mendapat apresiasi dari keluarga jamaah karena proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Dari tim Humas Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, personel gabungan TNI Polri bersama pemangku kepentingan terkait menggelar operasi razia stasioner di kawasan perimeter utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Operasi gabungan yang digelar pada Selasa dini hari ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Kehadiran petugas di lapangan pun mendapatkan apresiasi positif dari pengguna jasa bandara yang merasa aman dan nyaman. Sebanyak 30 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Afsek, serta petugas keamanan internal dikerahkan untuk menyisir titik yang dinilai rawan. Operasi ini juga didukung oleh 5 unit mobil dinas kepolisian dan 2 unit mobil dinas Afsek untuk memaksimalkan pengawasan di area bandara. Sasaran utama dari razia tengah malam ini adalah untuk mencegah potensi tindak terorisme, pencurian, perampasan, konflik antar masyarakat, hingga gangguan kamtipmas lainnya. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga gencar memberikan imbauan kepada para karyawan serta pengguna jasa bandara agar selalu meningkatkan kewaspadaan. Kehadiran petugas di tengah malam ini disambut baik oleh masyarakat. Salah satu pengguna jasa bandara bernama Tony menyatakan rasa terima kasihnya kepada Polresta Bandara Soekarno-Hatta karena merasa aman dan nyaman saat beraktivitas di area Bandara Internasional tersebut. Dari Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta melaporkan untuk Polri TV. Selain itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menyelenggarakan Operasi Patuh Jaya 2026 selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026.
Operasi ini mengusung tema terwujudnya Kamseltib Carlantas yang berkeselamatan menjelang Hari Bayangkara tahun 2026. Langkah ini diambil guna meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di tengah pertumbuhan jumlah kendaraan di ibu kota yang mencapai sekitar 3%. Pelaksanaan operasi patuh selama 14 hari ini rencananya akan menggelar sebanyak 2.798 personil operasi patuh jaya di Jakarta sendiri dengan melibatkan unsur TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. 10 target utama dalam operasi, kita akan menyasar pada pelaksanaan penegakan hukum yang tentunya diawali dari tahapan preemptif, yakni sosialisasi, edukasi, kemudian tahapan preventif, penggelaran kekuatan, dan terakhir adalah penegakan hukum. Untuk operasi patuh kali ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya kita melaksanakan ataupun mengedepankan edukasi, penggelaran kekuatan. Operasi patuh kali ini mengingat memang situasi arus lalu lintas yang membutuhkan penanganan lebih serius, maka bobot penegakan hukum untuk operasi patuh ini sebanyak 50%. Jadi 20% kegiatan kita adalah kegiatan preemptif, 30% kegiatan preventif, dan 50% penegakan hukum. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi Kamseltib Carlantas, khususnya wilayah Jakarta, lebih berbudaya, lebih tertib dengan cara yang sangat-sangat sederhana, yakni mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan Kamtibmas, Polres Jepara menggelar latihan kesiapan satuan di lapangan Mapolres Jepara. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan personel dari berbagai satuan fungsi. Latihan meliputi peningkatan kemampuan teknis, taktis, serta pengendalian massa guna menghadapi berbagai situasi kontingensi yang mungkin terjadi di wilayah hukum Polres Jepara. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat profesionalisme, soliditas, dan respon cepat personel dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, latihan ini juga merupakan komitmen Polres Jepara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui latihan kesiapan satuan ini, Polres Jepara memastikan seluruh personel siap menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan presisi demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Jepara. Dari Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.